Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di pembelajaran geografi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tenaga-tenaga pembentuk permukaan bumi, yaitu tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam perut bumi akibat dari tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Nah, kali ini kita akan membahas tenaga yang berasal dari luar bumi, yaitu tenaga eksogen. Apa itu tenaga eksogen? Mari kita bahas bersama-sama dalam kesempatan kali ini. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari permukaan luar bumi. Tenaga eksogen dibagi menjadi tiga. Yang pertama pelapukan, yang kedua erosi, yang ketiga sedimentasi. Pelapukan akibat dari pelapukan mekanik, pelapukan kimiawi, dan pelapukan organik. Kemudian erosi diakibatkan oleh erosi air, erosi angin, erosi laut, dan erosi glasial. Kemudian sedimentasi yaitu berasal dari sedimentasi fluvial, kemudian aeolis, dan sedimentasi marin. Proses perombakan batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil itu dinamakan pelapukan batuan. Nah, pelapukan batuan yang pertama yaitu pelapukan mekanik, di mana perombakan batuan tetapi tidak mengubah unsur kimianya. Adapun faktor penyebabnya adalah akibat perubahan suhu, pembekuan air, dan pergerakan air. Kemudian pelapukan kimiawi yaitu perombakan batuan karena terjadi proses oksidasi dan hidrasi. Yang terakhir, pelapukan batuan berupa organik yaitu perombakan batuan dengan batuan organisme dan tumbuhan. Proses pemindahan batuan dari suatu wilayah ke wilayah lain itu namanya erosi batuan. Nah, yang pertama akibat erosi air. Semakin cepat gerakan air, maka proses erosi juga akan semakin cepat. Yang kedua, erosi akibat angin. Biasanya terdapat di wilayah gurun yang beriklim kering. Kemudian ada erosi laut, yaitu akibat dari gelombang laut yang mengikis batuan dan dikenal dengan istilah abrasi. Terakhir, erosi akibat glasial, yaitu terdapat alur-alur pada batuan yang sejajar karena dilalui oleh gletser. Sedimentasi adalah proses pengendapan partikel-partikel batuan. Yang pertama, sedimentasi fluvial, yaitu pengendapan material-material yang terangkut air di sepanjang aliran sungai. Yang kedua, sedimentasi aeolis, yaitu pengendapan material-material yang dibawa oleh angin. Nah, biasanya ini terjadi di kawasan gurun. Terakhir, sedimentasi marin, yaitu pengendapan hasil material abrasi di sepanjang pantai. Tanah adalah suatu benda alam yang tersusun dari mineral, organik, cairan, dan gas yang menempati ruang daratan. Faktor-faktor pembentukan tanah apa saja? Yang pertama, karena iklim, yaitu perubahan suhu saat siang dan malam hari, serta curah hujan yang tinggi akan mempercepat kerapuhan batuan. Kemudian, faktor kedua dalam pembentukan tanah yaitu organisme yang hidup di dalam tanah beraktivitas dan mengeluarkan zat tertentu sehingga dapat menghancurkan batuan itu sendiri. Yang ketiga adalah bahan induk, yaitu batuan asal yang mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Kemudian topografi, yaitu di mana bentuk permukaan bumi mempengaruhi jumlah air hujan yang dapat diserap oleh tanah. Dan terakhir yaitu akibat durasi waktu terjadinya pelapukan yang dialami oleh batuan induk sehingga mempengaruhi proses dalam pembentukan tanah itu sendiri. Adapun karakteristik tanah, yang pertama keasaman tanah, yang kedua warna tanah. Di sini terlihat semakin gelap warna tanah, tingkat kesuburannya maka akan semakin tinggi. Kemudian yaitu tekstur tanah, biasanya berupa tanah pasir, debu, dan tanah liat. Kemudian struktur tanah itu ada ikatan butiran-butiran pasir, debu, dan tanah liat sehingga membentuk gumpalan yaitu berupa tanah. Kemudian permeabilitas tanah yaitu kemampuan tanah untuk menyerap air, dan konsistensi tanah yaitu di mana tanah gembur, tanah teguk, tanah lunak, dan tanah keras. Adapun lapisan-lapisan tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanah organik.
Yang kedua, tanah humus. Lapisan yang ketiga adalah lapisan eluvial atau penyucian tanah. Kemudian lapisan berikutnya adalah lapisan iluvasi atau penumpukan. Kemudian ada lapisan bahan induk dan terakhir batuan induk. Jenis tanah dan persebarannya. Yang pertama, tanah vulkanis. Tanah ini adalah hasil pelapukan material padat yang dikeluarkan oleh gunung berapi. Biasanya memiliki sifat yang sangat subur. Tanah ini tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Pulau Bali, dan Lombok. Kemudian jenis tanah berikutnya yaitu tanah aluvial. Tanah hasil endapan lumpur yang dibawa aliran sungai. Umumnya tanah ini bersifat subur dan tersebar di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Kemudian ada tanah kapur, yaitu tanah hasil pelapukan batuan kapur. Biasanya bersifat kurang subur karena miskin unsur hara. Biasanya penyebarannya terdapat di daerah pegunungan kapur seperti di Pegunungan Kidul, Provinsi Jawa Tengah. Lalu pemanfaatan dan konservasi tanahnya seperti apa? Apa saja manfaat dari tanah? Yang pertama, media untuk menanam tumbuhan. Yang kedua, membangun bangunan. Yang ketiga, tempat aktivitas makhluk hidup. Yang keempat, untuk bahan baku sebuah produk. Yang kelima, tempat bahan mineral dan bahan tambang. Kemudian menyerap air hujan dan menyimpan cadangan air bersih. Degradasi tanah adalah berkurangnya kapasitas tanah untuk menyediakan barang, jasa, ekosistem, serta menjamin fungsinya secara signifikan. Adapun faktor-faktor degradasi tanah adalah yang pertama, penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan, kemudian penebangan hutan juga secara berlebihan, dan penambangan bahan mineral yang juga berlebihan. Lalu bagaimana cara mengkonservasi tanah? Konservasi tanah adalah upaya melindungi dan memelihara tanah yang dimanfaatkan secara teratur dengan tujuan mengurangi dan memberikan solusi masalah akibat kerusakan tanah. Menanam vegetasi pada lahan yang dilestarikan. Yang pertama, reboisasi atau menanam kembali hutan yang gundul akibat penebangan liar. Kemudian contour strip cropping atau bercocok tanam dengan beberapa jenis tanaman semusim dalam setiap strip yang berselang-seling menurut garis konturnya. Dan crop rotation atau upaya penanaman jenis tanaman secara bergantian dalam satu lahan. Yang pertama, metode kimiawi, yaitu upaya konservasi tanah yang memanfaatkan bahan kimia sebagai pencegahan dan penanggulangan erosi tanah serta menstabilkan tanah. Pemberian bahan kimia ini bertujuan untuk membuat struktur tanah solid agar tanah akan mengalami resistensi terhadap erosi. Kemudian, konservasi tanah yang kedua yaitu dengan cara metode vegetatif. Yang pertama, kontur plowing atau membajak tanah searah garis kontur sehingga terbentuk alur-alur horizontal. Kemudian guludan atau pematang adalah tumpukan tanah yang dibuat memanjang searah garis kontur atau memotong lereng untuk menahan erosi. Yang terakhir yaitu terasering, yaitu menanam tanaman dengan sistem teras-teras di dalam berlereng. Adapun lembaga-lembaga penyedia dan pengguna data geologi, pertama dari Kementerian ESDM yang menangani tentang energi, sumber daya, dan mineral, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Baik, hanya itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar. Untuk tugas bisa dicek di Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.